Serapan anggaran program pemerintah pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 masih sangat rendah. Bupati Maibrat Bernard Sagri mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Maibrat akan menjamin penuh keamanan guru-guru yang bertugas di Kabupaten Maibrat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa Dirkrim Suspolda Papua Barat menyebutkan serapan anggaran program pemerintah pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 yang diperuntukkan bagi penanganan COVID-19 masih sangat rendah. Direktorat Kriminal Khusus Krim Suspolda Papua Barat Kombes Pol Romilus Tamtilahi itu mengatakan serangkaian dengan penggunaan dana COVID atau dana pemulihan ekonomi nasional. Perlu diketahui bahwa di tahun 2021 ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk skema dana PEN yang awalnya 6 klaster, sekarang hanya menjadi 3 klaster. Kemudian difokuskan pada dana PEN yang cukup besar. Dengan adanya situasi seperti ini, maka dibutuhkan peran aktif dari semua pihak, mulai dari gubernur, bupati hingga kepala SKPD dan juga kepolisian. Oleh sebab itu Romilus berharap pihaknya ikut mendorong agar penggunaan dana PEN ini dapat digunakan secara benar. Karena belajar dari kasus RSUD Manokwari, maka tidak menutup kemungkinan penggunaan dana PEN bisa disalahgunakan. Terkait dengan penggunaan dana COVID atau dana PEN, jadi perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, oleh masyarakat juga bahwa di tahun 2021 ini ada perubahan game atau game change yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa di tahun 2021 ini skema untuk dana PEN itu yang awalnya 6 klaster sekarang menjadi 3 klaster, dan kemudian difokuskan kepada dana PEN yang cukup besar angkanya ya. Nah, dengan adanya situasi seperti ini maka dibutuhkan peran aktif dari semua pihak ya, baik itu pemerintah daerah, gubernur, bupati, kepala SKPD, kemudian juga dari pihak kepolisian. Kita juga mendorong kepada teman-teman yang menerima dana PEN ini agar dapat digunakan secara benar ya, karena belajar dari peristiwa yang ada di RSUD Manokwari terkait dengan dugaan pungli, maka tidak ada kemungkinan penggunaan dana PEN ini bisa disalahgunakan. Jadi oleh karena itu saya berpesan kepada semua pihak yang terkait dengan penggunaan dana PEN ini, ayo mari sama-sama kita kawal betul program pemerintah terkait dengan dana PEN, dan kita pastikan bahwa dana PEN itu dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat banyak, khususnya masyarakat Papua. Romilus menambahkan dibandingkan dengan tahun 2020, penyerapan dana PEN di tahun ini masih sangat rendah. Oleh sebab itu dirinya mendorong agar pemerintah provinsi maupun kabupaten agar dapat memaksimalkan penggunaan dana PEN tersebut. Meskipun dana PEN nantinya digunakan, tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang tepat. Untuk saat ini kita lihat kalau dibandingkan tahun 2020 dengan 2021, kita lihat bahwa ternyata penyerapan dana PEN ini masih rendah. Ya. Oleh karena itu kita mendorong kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota agar dapat memaksimalkan penggunaan dana PEN itu. Namun meskipun dana PEN itu nanti digunakan ya, tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang benar. Jangan sampai nanti di kemudian hari pada saat pertanggungjawaban ternyata nanti bisa terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran pidana misalnya seperti korupsi. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, obor PON 20 Papua 2021 resmi diberangkatkan dari Sorong menuju Jayapura. Api obor PON ke-20 Papua tahun 2021 resmi diberangkatkan dari Kabupaten Sorong menuju Jayapura, Papua dalam sebuah upacara singkat yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Sorong yang dihadiri oleh unsur pemerintah setempat dan sejumlah atlet maupun mantan atlet yang berada di Papua dan Papua Barat. Bupati Kabupaten Sorong diberi kehormatan untuk menyalakan obor PON ke-20 Papua 2021, kemudian diserahkan kepada Wakil Gubernur yang mewakili Gubernur Papua Barat
Selanjutnya diserahkan kepada asisten 2 Setda Papua dan kemudian dilanjutkan oleh kedua atlet legendaris asal Papua, Roni Wabia dan Ortisan Salosa. Akan melakukan perjalanan udara melintasi jarak ribuan kilometer. Api diambil dari Kramono, wilayah adat Gomberai, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kemudian mengelilingi 5 wilayah adat di Provinsi Papua selama 6 hari berturut-turut dari 27 September hingga 2 Oktober 2021. Dari Kabupaten Sorong, api PON 20 Papua diarak ke kota Sorong dengan iring-iringan ratusan kendaraan di kota Sorong. Api PON dibawa ke kantor Wali Kota Sorong yang diterima Wali Kota Sorong Lambertus Jitmau. Kemudian api PON 20 Papua diterbangkan ke kota Biak untuk dikirap di sana. Lalu api akan dibawa ke Kabupaten Timika, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, lalu ke kota Jayapura, tepat pada pembukaan PON 20 Papua 2 Oktober 2021 nanti. Dari Sorong, tim liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Komandan Korem 182 Jajira Onim Kolonel Arhanud Yusak Prastia Girsang berkesempatan melakukan ramatama bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh agama dan tokoh adat Kabupaten Kaimana. Dan Rem berharap hubungan kekeluargaan yang telah terjalin harus terus dijaga. Hadir dalam ramatamah ini, Bupati Kabupaten Kaimana Freddy T, Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada, jajaran Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan sejumlah kepala suku asli Kaimana, serta kepala suku Nusantara di Kaimana. Bupati Kaimana Freddy T dalam sambutannya mengatakan pada bulan Oktober nanti, tepatnya tanggal 25 hingga 30 Oktober di Kabupaten Kaimana, akan dilaksanakan Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua atau KBMAP keempat. Sehingga Bupati berharap demi suksesnya kegiatan tersebut pengamanan di Kabupaten Kaimana lebih ditingkatkan. Barat diharapkan semoga acara konferensi adat di Kabupaten Kaimana ini bisa berjalan baik dan bisa dikendalikan masalah keamanan. Kita tahu akhir-akhir ini di beberapa tempat ada riak-riak kecil yang terjadi di Maibrat sana, Pegunungan Bintang. Semoga Kaimana yang kita kenal sebagai kota yang aman, kita bisa jaga sama-sama. Mudah-mudahan pihak keamanan, polisi, dan TNI juga bisa membantu kita di sini. Sementara itu, dan Rem 182 Kolonel Arhanud Yusak Prastia Girsang yang ke Kaimana didampingi istri Nyonya Francisca Talahatu sebelum memberikan sambutan memperkenalkan diri kepada Forkopimda, Toga, dan Todat, serta menceritakan pengalaman perjalanan karirnya selama bertugas kurang lebih 28 tahun sebagai anggota TNI. Dalam sambutannya, dan Rem berharap kepada para tokoh agar hubungan kekeluargaan yang telah terjalin baik di Kaimana harus terus dipelihara dan lebih ditingkatkan. Harapan kami tentu kepada bapak-bapak tokoh ini ya hubungan kekeluargaan kita antara suku, antara agama ini harus terus kita pelihara dan kita tingkatkan. Jangan ada lagi bibit-bibit perpecahan di antara kita. Kalau kami TNI ini memang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, Pak. Udah jadi undang-undang kami, tugas kami itu mempertahankan keutuhan wilayah, menegakkan kedaulatan, dan melindungi seluruh tumpah darah rakyat. Dalam acara ramatama tersebut, dan Rem menyerahkan cenderamata kepada pemerintah daerah Kaimana yang diterima oleh Bupati Kaimana Freddy T. Bupati Kaimana juga menyerahkan cenderamata kepada Dan Rem 182 Jasira Onim.
Dari Kaimana, Arfad Jempo, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Bupati Maibrat Bernard Sagri mengatakan sebanyak 7 guru muda yang dikirim oleh Yayasan Indonesia Mengajar di 7 satuan pendidikan dasar di Kabupaten Maibrat, Papua Barat, pemerintah daerah Kabupaten Maibrat akan menjamin penuh keamanan guru tersebut. Siang, jeng, jeng, jeng. Sebanyak 7 orang guru muda dikirim ke Kabupaten Maibrat, Papua Barat untuk mengisi kebutuhan pendidikan di Satuan Sekolah Pendidikan Dasar atau SD. Pengiriman guru muda ini melalui Yayasan Indonesia Mengajar. Mereka akan ditempatkan di 7 sekolah yang berada di distrik maupun kampung. Bupati Maibrat didampingi Kepala Dinas Pendidikan Maibrat secara resmi menyerahkan guru muda kepada 7 kepala sekolah pendidikan dasar untuk mengawali rangkaian proses belajar mengajar pada Senin 27 September 2021. Bupati Maibrat Bernard Sagri mengatakan pendidikan merupakan prioritas utama dalam visi misi maupun kebijakan strategis di Papua. Bernard Sagri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Indonesia Mengajar bisa mengangkat kebijakan tersebut dan menempatkan guru muda di kawasan timur Indonesia. Ia menyebutkan pengiriman guru muda ke Maibrat tidak sia-sia, tetapi mencapai sasaran dengan tujuan yang diharapkan dengan visi pembangunan bidang pendidikan di tanah Papua sesuai amanat Otsus. Pemerintah Kabupaten Maibrat sendiri akan menjamin keamanan penuh bagi guru muda yang akan mengajar di sekolah. Kami akan, pemerintah daerah akan terus berkolaborasi, bekerjasama, koordinasi dengan Yayasan Indonesia Mengajar, karena tenaga-tenaga yang ada ini diurus penuh oleh Yayasan Indonesia Mengajar. Kami hanya sebagai user, kita hanya menggunakan. Sehingga tujuan dari Yayasan Indonesia Mengajar untuk mengirim mereka ke sini itu tidak sia-sia, tapi betul-betul mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bidang pendidikan di Indonesia maupun di tanah Papua dengan kebijakan Otsus. Sementara itu, perwakilan ofiser Yayasan Indonesia Mengajar Alif Wicaksono mengatakan keberadaan 7 guru muda yang dikirim ke Maibrat akan mengajar selama 1 tahun di sekolah maupun berinteraksi dengan warga dan pihak gereja dan adat setempat. Mencoba mengirimkan cara terbaik untuk bergerak di bidang pendidikan. Kami percaya mengirim orang ini adalah cara terbaik. Kalau kami kirim buku tapi tenaganya tidak ada yang mengelola bukunya, itu akan percuma. Jadi kami kirim orang yang akan mendampingi orang-orang di sana selama 1 tahun, nanti akan bertambah lagi dan kita kirimkan. Jadi tugas mereka di sekolah mengajar sebagai seorang guru. Mereka ini familiar atau sering disebut sebagai pengajar muda. Itu di sekolah mengajar, di masyarakat juga berinteraksi, dan juga di daerah di tingkat kabupaten juga mereka nanti akan membuat kegiatan. Jadi kami kirimkan 7 orang, tapi tinggal di masing-masing desa dan wajib tinggal di sana, tapi juga berinteraksi di kabupaten. Yayasan Indonesia Mengajar menyambut baik akan hal itu dan sambutan Bupati Maibrat untuk bekerja sama selama 3-5 tahun ke depan. Berinteraksi di kabupaten. Dari Maibrat, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka rapat konsultasi publik kedua, Bupati Fakfak Untung Tamsil berharap dapat menghasilkan kajian-kajian strategis yang komprehensif dan meminimalkan permasalahan lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. Konsultasi publik kedua membahas kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026. Dan acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Fakfak Untung Tamsil beberapa waktu lalu. Bupati Fakfak Untung Tamsil dalam sambutannya mengatakan pemerintah Kabupaten Fakfak sedang menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026. Penyusunan ini akan disesuaikan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bahwa saat ini pemerintah Fakfak sedang menyiapkan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD Kabupaten Fakfak untuk 5 tahun ke depan 2021-2026, walaupun masa pemerintahan kami hanya 3,5 tahun itu sampai 2024.
Tetapi undang-undang mengamanatkan, memerintahkan untuk penyusunan RPJMD untuk 5 tahun. Jadi nanti ketika ada bupati baru lagi di tahun besok ya menyesuaikan. Kami menyesuaikan dengan pemerintahan kemarin itu sampai dengan perubahan ini baru pikiran pokok-pokok pikiran kita untuk bisa kita rumuskan dalam rangka mendukung visi misi. Selanjutnya, Bupati mengharapkan dengan konsultasi publik kedua dapat menghasilkan kajian-kajian strategis yang komprehensif dan meminimalisir permasalahan lingkungan serta memberikan rekomendasi untuk keberhasilan proses pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Fakfak. KLS dan dokumen RPJMD menjadi hal yang sangat penting. Diharapkan dengan adanya instrumen ini akan mampu mewujudkan pembangunan Kabupaten Fakfak dapat mesejahterakan masyarakat dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup. Sebab itu maka dibutuhkan pemenuhan kualitas RPJ yang terintegrasi di dalamnya tentang KLS ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, KLS juga akan mengkaji dampak sebuah kebijakan, rencana dan program KRP. Karena hasil dari kajian tersebut tentunya bersifat strategis untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Fakfak. Konsultasi publik kedua penyusunan kajian lingkungan hidup strategis terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Fakfak tahun 2021-2026 berlangsung di ruang rapat kantor Bapeda Kabupaten Fakfak Kamis 23 September 2021 kemarin dan dihadiri para pimpinan OPD, kepala distrik dan kepala kelurahan. Dari Fakfak, Frans Tamaela TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polda Papua Barat kembali membuka gerai vaksin TNI Polri di Pendopo Gereja Manyolsi Wirsi dengan menyasar pelajar dan juga warga sekitar. Kegiatan vaksinasi tersebut sendiri dimulai sejak pukul 9 pagi hingga selesai bertempat di Pendopo Gereja Manyolsi Wirsi dengan melayani vaksinasi tahap 1 dan tahap 2. Dari pantauan TVRI, antusias warga yang datang mengikuti vaksinasi cukup tinggi hingga siang tadi. Dirpam Opfit Kombes Pol Hadi Winarno kepada media mengatakan, Polda Papua Barat bersama TNI terus memberikan vaksinasi kepada warga guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Estimasi vaksin pada hari ini diperkirakan bisa mencapai 200 orang. Sebelumnya, vaksinasi juga telah dilakukan Senin kemarin di Kampung Udapi Hilir Pravi yang mencapai 400 lebih peserta. Hadi berharap vaksin ini bisa menjadi perhatian bagi masyarakat untuk mengikuti vaksin tahap 1 maupun tahap 2, sehingga bisa mengejar persentase penduduk Papua Barat dengan target 60%. Kita dari Polda Papua Barat melaksanakan kegiatan vaksin rutin, artinya memberikan sosialisasi dan sekaligus pemahaman bahwa vaksin adalah ikhtiar dari kita semua untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, baik itu untuk kalangan masyarakat maupun pelajar. Hari ini kita laksanakan kegiatan vaksin di Manyolsi Wirsi. Estimasi kita bisa lebih dari 200 atau bahkan 300. Kemarin kita melaksanakan kegiatan vaksin di SP 4. Sampai 450. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat perhatian dari masyarakat, ya, sehingga mereka secara kesadaran mau melaksanakan vaksin baik tahap 1 maupun tahap 2. Ya, kita harapkan sih lebih dari itu. Makin banyak kan berarti makin bagus. Kita mengejar persentase jumlah penduduk Papua Barat umumnya bisa mencapai di atas 60% lah sampai 70% ke atas. Mudah-mudahan itu bisa tercapai dan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh TNI, Polri maupun Dinas Kesehatan. Kami sendiri kurang tahu detail anunya ya, karena kan kita harus konfirmasi dengan data-data yang ada di TNI maupun di Dinas Kesehatan. Tapi yakinlah kita semua bergerak melaksanakan vaksinasi secara massal.
Kombes Pol Hadi Winarno pun mengajak masyarakat untuk tidak takut mengikuti vaksinasi, apalagi terpengaruh dengan berita-berita hoaks. Menurutnya, vaksin yang berjalan selama ini sangat aman bagi masyarakat. Itu aman, halal, dan salah satu usaha dan ikhtiar kita untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Setidaknya masyarakat harus membuang jauh-jauh isu-isu hoaks yang sementara beredar akibat vaksin, ada yang menyatakan sakit atau bahkan sebagainya. Itu adalah berita-berita yang tidak betul, karena buktinya kegiatan vaksin selama ini kita laksanakan juga bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Alhamdulillah semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau masalah vaksin kemudian menimbulkan efek yang menakutkan, saya kira itu adalah berita-berita yang tidak betul. Kepada masyarakat yang belum mengikuti vaksinasi tahap 1 maupun tahap 2, Polda Papua Barat akan kembali membuka gerai vaksinasi di lingkungan kampus Polbangtan Sekolah Pertanian Reremi, Rabu 29 September 2021 pada pukul 9 pagi. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, status Kabupaten Kaimana, maksud kami Kabupaten Fakfak, turun pada PPKM level 2. Pemerintah daerah Fakfak menghimbau agar warga dapat memberi diri untuk divaksin. Hal tersebut disampaikan oleh pemerintah daerah Fakfak saat pelaksanaan serbuan vaksinasi massal yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak dan dihadiri Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia dalam sambutannya mengapresiasi Pemda Fakfak yang telah mengajak masyarakat Kabupaten Fakfak beradaptasi dengan kondisi COVID-19 dan ikut berpengaruh merubah kondisi masyarakat. Untuk itu, Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pemda Kabupaten Fakfak dan pihak kepolisian dan seluruh jajaran yang telah menyelenggarakan vaksinasi ini. Saya ingin mengatakan bahwa vaksinasi adalah program nasional. Virus COVID-19 ini tidak pernah terpikirkan oleh siapapun di dunia sejak muncul di akhir tahun 2019 dari Wuhan. Masuk di Indonesia 2020 awal, dan itu kemudian merubah cara hidup kita semua. Karena itu kami dari pemerintah punya program adalah bagaimana caranya untuk segera kita melakukan proses adaptasi dengan namanya virus COVID-19. Dan barang ini beberapa pengumuman orang, dia main-main. Atau sebuah saya sudah rasa kurasa jadi. Saya sudah kena barang ini, saya jujur ngomong ini. Jadi jangan sampai dikira ini barang tidak benar, ini barang benar. Saya sudah vaksin 2 kali. Sinovac 2 kali, terakhir saya ketiga saya vaksin 2 kali lagi. Baik. Jadi jangan pilih-pilih vaksin. Mau vaksin apa saja yang sudah keluar dari BPOM, sudah ada legalitas dari MUI halal, mainkan barang itu. Lebih lanjut, Bupati Fakfak Untung Tamsil dalam sambutannya menjelaskan pandemi COVID-19 di Kabupaten Fakfak cenderung menurun dan masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi sebanyak 23% dari total masyarakat Kabupaten Fakfak yang harus divaksinasi sebanyak 56.990 orang. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, dengan melihat perkembangan saat ini, alhamdulillah situasi dan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Fakfak dalam laporan tim Satgas COVID Kabupaten Fakfak cenderung menurun. Bahkan kita sudah berada pada level paling rendah, yaitu di level 2, Bapak Menteri. Dari total kumulatif positif COVID-19 sebesar 1.596 orang, 1.525 orang, dan meninggal sebanyak 38 orang. Dalam kegiatan yang sama, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako yang diserahkan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak secara simbolis kepada seorang pelajar setelah mengikuti vaksinasi. Acara ini dilanjutkan dengan penyerahan bantuan 2.000 masker kain serta 50 baju hazmat dari Direktur PT Pupuk Kaltim yang diterima Bupati dan Wakil Bupati Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, kehadiran masyarakat Flobamora di Papua Barat yang telah ada di tanah Papua sejak dahulu dan hidup berdampingan dengan masyarakat Papua mendapat apresiasi dari Ketua DAP Wilayah Doberai, Vincent Mayor. Apresiasi Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Doberai Vincent Mayor disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Flobamora Papua Barat. Ikatan Angkatan Muda Flobamora dan pelantikan Perhimpunan Perempuan Flobamora pada Sabtu 25 September 2021 lalu. Kehadiran keluarga besar Flobamora di Papua Barat yang telah hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua sejak dahulu harus menjadi contoh bagi suku lain di Papua Barat, khususnya Manokwari. Pertama, satu hal yang sangat baik sekali yang dicontohi oleh suku-suku lain di Nusantara ini, dan hubungan kekerabatan orang Papua dan NTT itu kan terlihat dari perjalanan kain timur di zaman dulu kala moyang-moyang kami dengan saudara-saudara NTT. Jadi ini sebenarnya kami semua saudara dalam rumpun Melanesia, ras negro itu rumpun Melanesia, suku-suku bangsa di Kepulauan Timur Indonesia. Dan kami apresiasi, ucapan terima kasih kepada ketua terpilih dan ketua pemuda atau ketua angkatan muda dan ketua perempuan. Kita bergandengan tangan sama-sama dengan hati yang baik bersih membangun provinsi Papua Barat ini. Lebih lanjut disampaikan Vincent Mayor bahwa kehadiran masyarakat Flobamora selain hidup berdampingan dengan suku Papua, juga menjalin hubungan yang baik dengan suku Nusantara lainnya. Keluarga besar Flobamora juga telah banyak mendukung pemerintah, baik provinsi dan kabupaten dalam rangka pembangunan daerah. Oleh sebab itu, hubungan baik antara masyarakat Flobamora di Papua Barat haruslah terus dipupuk dan dijaga. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, peduli kemanusiaan di Maibrat, Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Manokwari melaksanakan penggalangan dana di beberapa ruas jalan dalam kota Manokwari. Bertempat di perempatan Makalo, perempatan Lampu Merah Sanggeng, dan juga perempatan Haji Bawosi, Solidaritas Mahasiswa-Mahasiswi Peduli Kemanusiaan melaksanakan penggalangan dana bagi masyarakat di Kabupaten Maibrat. Yanpit Andi Kosama, salah satu anggota yang melaksanakan penggalangan dana, mengatakan tujuan penggalangan dana yang dilaksanakan untuk membantu orang tua, keluarga mereka yang berada di Kabupaten Maibrat, yang saat ini mengungsi di 3 titik. Sementara itu, untuk penggalangan dana direncanakan akan berlangsung dari tanggal 28 hingga 29 September 2021. Hari ini kami turun ke jalan ada berapa titik penggalangan dana. Dalam hal ini Lampu Merah Wosi, Sanggeng, dan Lampu Merah Makalo. Ada 3 titik. Tujuan ini dari penggalangan dana ini untuk membantu orang tua kami, kerabat kami yang berada di Kabupaten Maibrat yang saat ini ada pengungsian. Jadi pengungsiannya itu ada kurang lebih yang saya dapat informasi itu paling tinggi 3 titik di Aifat, khususnya di daerah Aiwasi, terus di Aitinyu. Ini dari tanggal 28 sampai 29, cuma 2 hari saja. Yanpit menambahkan semua elemen harus menjaga nilai kemanusiaan, khususnya bagi masyarakat di Maibrat dapat kembali ke daerahnya masing-masing, namun harus didampingi oleh pemerintah dan juga pihak keamanan. Itu situasi ini masyarakat kalau bisa balik ke tempat terus, tapi harus didampingi oleh pemerintah untuk mengamankan situasi yang ada. Saat ini masyarakat dengan trauma dalam arti berbagai realita dinamika yang sudah transisi ini sudah berjalan. Kiranya harapan saya pemerintah harus lebih jeli untuk memperhatikan ini, karena nilai kemanusiaan itu sangat penting. Mari kita sebagai semua elemen, mari kita merawat nilai kemanusiaan itu. Mungkin seperti itu. Untuk donasi yang dibutuhkan selain uang, pakaian layak pakai, serta obat-obatan, sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang mengungsi dari Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.